Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakris Irki Fahrezi, NRP 37 dari kelas TO4B. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan sistem program yang sudah saya buat. Di sini merupakan topik dari evaluasi akhir semester atau topik terakhir dari mata kuliah praktikum otomasi kelautan. Video ini nanti akan berisi mengenai penjelasan sistem program yang sudah saya buat. Ya, ini bentuknya. Terus judul dari program yang saya buat yaitu sistem pengelompokan peti kemas berdasarkan massa menggunakan strukturisasi otomatis berbasis PLC. Nah, kenapa saya menggunakan judul ini? Karena dapat kita lihat ya, masalah yang sering saya temui di industri perkapalan itu seperti terdapat beberapa masalah pada saya memilih topik untuk menyelesaikan masalah di industri bongkar muat peti kemas. Kebanyakan dari industri bongkar muat peti kemas itu masih menggunakan sistem konvensional untuk menjalankan proses kegiatannya. Bisa kita lihat di industri bongkar muat merupakan suatu industri yang lumayan kompleks dan padat. Juga banyak lingkup kegiatannya. Misalnya di pemrosesan pengangkutan peti kemas ke atas kapal dibutuhkan keteraturan dan itu ya perfeksionisme agar semua pihak dari pegawai terus karyawan dari kerjasama industri lain dengan industri perkapalan yang lain maksud saya bisa dapat diuntungkan. Maka dari itu saya membuat sistem ini pengelompokan peti kemas secara otomatis. Sistem ini itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan cepat ya, karena menggunakan PLC, sistem pengendali PLC yang dirancang otomatis dan tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja manusia. Jadi cukup PLC yang mengendalikan, nanti sistem akan bergerak dengan menggunakan bantuan conveyor dan PLC sebagai sistem pengendalinya. Seperti ini laporan yang sudah saya buat. Oke, baik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya kerjakan atau saya rancang, atau saya buat, atau saya rangkai. Ya, di sini dimulai dari tombol start dan stop yang saya hubungkan ke lampu indikator. Tidak lupa saya save holding dengan lampu indikatornya. Terus ini juga saya kasih tombol reset ya untuk mereset semua data memorinya dari memori D0, D1, D2 dan D3. Kenapa ini saya kasih seperti ini timer di sini? Fungsinya timer di sini untuk mengaktifkan kembali conveyor utama ketika timer pada bagian bawah program yaitu ini timernya. Nah, ini T00, T001 ini sudah mati. Nanti otomatis conveyor utama juga akan terhubung. Maksud saya hidup kembali, terhubung kembali. Jadi on kembali gitu. Terus ini ada lampu indikator, sensor load cell yang berguna untuk menimbang peti kemasnya. Oh iya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini kan sistem saya, konsep saya itu kayak mengelompokkan peti kemas berdasarkan massa. Itu maksudnya peti kemas ditimbang di conveyor, maksudnya peti kemas dilewatkan conveyor terus lalu melalui sensor timbangan atau sensor tekanan yang pada akhirnya itu akan menimbang peti kemas tersebut memiliki berapakah massa dari peti kemas tersebut. Seperti itu. Terus habis itu ketika sudah muncul hasilnya, semisal 100 ton, itu nanti akan masuk ke kelompok subconveyor A. Subconveyor yang mengelompokkan peti kemas berjenis massa 100 ton. Terus yang kedua, semisal peti kemas bermassa 200 ton. Itu nanti akan masuk ke subconveyor B yang sudah dibagi 3. Maksudnya subconveyor A,
B dan sub conveyor C itu saya bagi 3, yang B itu semisal 200 ton dan yang terakhir itu semisal kayak 300 ton gitu. Jadi dikelompokkan. Kenapa saya melakukan pengelompokan seperti itu? Karena menurut saya ketika peti kemas itu didistribusikan semisal dari laut, misal kapal kontainer membawa peti kemas tersebut untuk diletakkan di pelabuhan peti kemas dan disuplai kembali. Terus begitupun juga dengan sebaliknya, misal peti kemas yang sudah disuplai kirim, maksudnya diletakkan di atas kapal kontainer lagi untuk dikirim ke tempat yang membutuhkan bahan yang berisi dari peti kemas tersebut. Itu ketika peti kemas memiliki massa yang berat atau yang sangat berat, itu ketika diletakkan di atas bagian tengah lambung kapal, harusnya peti kemas yang paling berat itu diletakkan di tengah bagian kapal. Jadi kayak ini itu saya mikir berat dari peti kemas itu harus dikelompokkan berdasarkan masanya ketika di atas kapal gitu. Jadi kalau semisal peti kemasnya nggak dikelompokkan seperti itu, nanti mungkin terjadi ketidakberaturan ya. Jadi kayak masanya itu terpisah-pisah gitu. Misal 100 ton di bagian pinggir, terus 200 ton di bagian tengah kayak gitu. Jadi kayak terpisah-pisah dengan yang lain, jadi nggak sekelompok gitu. Makanya saya membuat sistem kerja ini untuk mengelompokkan peti kemas yang memiliki berat yang sama atau massa yang sama di tempat yang sama gitu. Ya seperti ini sistem program rangkaian saya. Ada instruksi move untuk mereset. Terus ini saya menggunakan alamat bantu karena saya bikin gini. Ketika peti kemas, coba saya on kan aja ya biar lebih mudah itu penjelasannya. Oke, ini sudah on. Tombol start ditekan. Rangkaian sudah on. Lampu indikator on. Conveyor utama on. Terus habis itu peti kemas dibawa ke menuju ke sensor tekanan. Ketika sensor tekanan atau load cell ini saya on kan, conveyor utama akan mati dan peti kemas siap untuk ditimbang. Pada proses penimbangan ini, semisal saya masukkan massanya 2200. Jadi ini kelompoknya itu saya menggunakan massa 2200, 3800 dan 4800. Kenapa angka ini? Karena berdasarkan angka ini saya melihat di kayak standarisasi dari dunia itu peti kemas memiliki massa seperti ini. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu 2200 kg atau 2,2 ton, 3800 kg atau 3,8 ton, dan 4800 kg atau 4,8 ton. Ini nanti semisal saya sudah masukkan datanya, kali ini 2200. Nah, ini peti kemas dalam proses pembawaan ke kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu timer 5 detik dan otomatis pada tempat terakhir itu ini akan didata dan terdapat 1 peti kemas yang sudah ditimbang. Ini yang lainnya masih 0 kan belum dimasukkan. Terus ini ketika mulai lagi, conveyor utama jalan lagi, peti kemas masuk ke sensor, mulai penimbangan, conveyor utama mati. Terus misal saya masukkan nilai 3800 atau 3,8 ton, peti kemas otomatis akan berjalan ke subconveyor B dan subconveyor B datanya akan menambah 1 bertambah 1. Begitupun juga dengan yang nomor 3. Ya baik, saya coba juga biar fair. Ini saya on kan lagi sensor. Ketika sensor sudah mendeteksi peti kemas, otomatis conveyor utama mati, off maksud saya. Terus ini mulai
sistem penimbangan dari sensor. Ketika hasilnya sudah keluar, misal 4,8 ton, saya masukkan datanya, sudah keluar hasilnya, dan otomatis timer akan berjalan. Kemudian peti kemas sampai di subconveyor C dan didata di subconveyor C, hasilnya menambah 1. Instruksi move di sini saya cantumkan karena berfungsi untuk mereset kembali data yang sudah dimasukkan. Misal kalau tidak ada instruksi move tersebut, ini tidak bisa digunakan kembali. Jadi kayak penimbangnya itu menggunakan data yang sebelumnya. Misal 4800 sudah muncul hasilnya. Ketika tidak dikasih instruksi move, nanti otomatis data 4800 tersebut akan muncul. Padahal yang ditimbang itu bukan data 4800 gitu. Seperti itu. Jadi ini cara kerja sistem saya yang sudah saya buat. Terus ketika saya stop, sistem akan mati. Dan data di sini tetap tersimpan ya, karena saya menggunakan memori D. Tetap tersimpan. Dan ketika saya on-kan lagi, sistem akan jalan kembali. Conveyor utama akan jalan kembali. Terus saya reset, misal saya reset, otomatis nanti data yang ada di memori D akan kembali 0 atau mereset. Kembali 0 ya kan. Kembali di awal 0. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan sistem HMI yang sudah saya buat. Jadi seperti ini bentuknya. Langsung saja di-on-kan. Otomatis CX Programmer juga akan running bersamaan dengan CX Designer-nya. Sama seperti tadi ya, start untuk memulai. Sistem akan berjalan. Conveyor utama akan berjalan atau hidup. Coba saya perlihatkan di bagian. Nah, ini conveyor utama akan jalan. Terus habis itu ketika sensor mendeteksi peti kemas atau barangnya, conveyor utama akan mati. Ini conveyor utama akan mati. Sini program conveyor utama juga akan mati. Ketika sensor sudah mendeteksi berat dari peti kemasnya, semisal 3800 atau terletak pada kelompok subconveyor B, otomatis subconveyor B akan mendeteksi dan akan berjalan, dan nanti hasilnya akan bertambah 1. Oke, lagi ya, misal ini sensor sudah mendeteksi peti kemasnya, kemudian akan menghasilkan berat 2,2 ton, peti kemas akan kembali, subconveyor akan kembali berjalan yang bagian A, dan data akan masuk 1. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, subconveyor C. Misal saya masukkan data 4800 atau 4800 kg atau 4,8 ton berat bersih dari peti kemasnya, otomatis sensor subconveyor C akan berjalan dan menggiring peti kemasnya ke tempat pengelompokan yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu ya. Misal saya tambahi lagi sensor on, hasilnya 2200 atau 2,2 ton, otomatis subconveyor A akan jalan. Seperti itu. Dan conveyor utama akan kembali on. Ya, seperti itu ya. Ketika sensor saya on kan atau mendeteksi peti kemasnya, dan otomatis conveyor utama akan matikan. Jika dilogikan, sepertinya sistemnya memang harus seperti itu. Ketika sensor sudah mendeteksi, otomatis conveyor utama akan matikan. Ya.
Ya seperti itu. Coba saya stop programnya, indikator lem. Pada saat saya start tadi indikator lem juga akan hidup ya. Ini saya letakkan di sini indikator lemnya, lampu indikator otomatis hidup dan akan hidup terus sampai ketika tombol stop dimatikan. Maksudnya tombol stop ditekan. Jika tombol stop saya tekan, otomatis indikator lem akan mati. Dan saya tekan kembali untuk kembali ke keadaan awal. Start juga saya tekan kembali untuk kembali ke keadaan sebelumnya, keadaan awal. Saya on-kan lagi start. Otomatis konveyor utama akan kembali jalan. Ya, jadi seperti itu. Saya stop, konveyor utama akan mati dan indikator lem akan mati. Nah, dan ini tombol reset berfungsi untuk mereset data-data yang sudah saya masukkan. Maksudnya data-data yang sudah terkumpul dari setiap masing-masing pengelompokan berdasarkan masanya. Misal saya pencet reset, otomatis semua akan kembali 0. Sorry, ini sebelum saya start, saya reset. Nah, data akan kembali 0. Nah, jadi seperti itu ya, sistem program yang sudah saya rangkai. Memang seperti itu bentukannya. Jika ada kurang lebihnya yang dapat saya jelaskan, saya mohon maaf. Jadi cukup sekian atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.